Sore itu, Jakarta seperti menahan napas. Lampu-lampu kota berkedip di balik kaca mobil. Raka Bratajaya yang melaju dengan kecepatan tidak wajar. 180 km per jam menembus jalan tol yang lengang. Di tangannya, ponsel bergetar tanpa henti. Notifikasi berita hiburan meledak di mana-mana. Avalon Marven hamil di luar nikah, diduga simpanan pengusaha muda. Avalon breakdown di lokasi syuting. Raka menggertakkan rahang, jemari mencengkeram sampai kuku-kukunya memutih. Nafasnya berat, matanya merah. Seseorang telah menyentuh nama istrinya. Dan itu berarti perang. Bertahan los, Seize. Aku sebentar lagi sampai, bisiknya sambil menambah kecepatan. Keadaan di apartemen. Marcy berusaha menenangkan Avalon yang terduduk di lantai, wajah pucat, napas terengah. Ponselnya terus berbunyi media, fans, haters, bahkan tim produksi filmnya. Kenapa? Kenapa mereka bilang begitu? Avalon terisak. Tangannya menutupi perut kecilnya yang baru 6 minggu mengandung. Marcy menahan tangisnya sendiri. Vel, tolong tenang dulu, Pak Raka sudah di jalan. Tapi Avalon semakin tercekik oleh kepanikan. Aku takut. Bayinya, Raka pasti kecewa kalau. Raka, pintu apartemen terbuka keras. Raka masuk dengan wajah gelap, napas memburu, mata liar mencari istrinya. Begitu melihat Avalon yang menggigil di lantai, dia langsung berlutut, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Sayang, aku di sini. Suara Raka serak, berat. Nyaris seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh hidupnya. Avalon menempelkan wajahnya ke dada Raka. Raka, mereka bilang aku. Mereka bilang, diam. Raka mengusap punggungnya. Semua itu sampah. Tidak ada satupun yang benar. Avalon terisak. Tubuhnya gemetar. Lalu, Avalon tiba-tiba mengerang kecil sambil memegangi perutnya. Marsh panik. Pak Raka, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sekarang. Raka langsung mengangkat Avalon tanpa berkata apa-apa dan berlari keluar. Di rumah sakit, dokter menyampaikan dengan wajah tegang. Pak Raka, kondisi kandungannya melemah karena tekanan emosional yang sangat tinggi. Kami harus melakukan pengawasan ketat. Jika stres berat terjadi lagi, risikonya tinggi. Raka merasa lututnya hampir goyah. Tapi dia menahan diri, berdiri tegak seperti tambok baja. Berapa lama dia harus dirawat? Tidak bisa dipastikan. Bisa berminggu-minggu, bisa lebih lama. Raka menatap Avalon yang tertidur dengan selang infus. Wajah pucat, mata bengkak. Dia mengepalkan tangan, lalu dengan suara rendah tapi tajam. Mulai malam ini, aku yang akan menjaga istri dan anakku. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh mereka. Raka menyatakan perang. Begitu keluar ruangan, ia langsung ditelepon oleh manajemen film, rumah produksi, investor, bahkan direktur stasiun TV. Semua panik soal gosip yang menghancurkan image Avalon. Salah satu produser berani berkata, Pak Raka, sebaiknya penayangan film Avalon kita batalkan dulu. Gosipnya keras sekali. Fans menyerang. Kami tidak mau ambil risiko. Klik. Raka memutus sambungan. Ia membuka speaker dan bicara ke seluruh tim produksi yang sedang tergabung dalam rapat darurat online. Dengan suara dingin, tegas, seperti CEO yang baru saja mengumumkan perang. Jika Anda lupa siapa investor utama film Anda, izinkan saya mengingatkan. Semua langsung diam. Saya, seseorang berbisik tak percaya, Bratajaya Group. Raka melanjutkan, keras. Mulai detik ini, siapapun yang menyudutkan Avalon, memojokkannya, atau menyebarkan gosip bodoh tentang istri saya, akan saya tuntut sampai hancur. Sunyi. Pilih, tetap bekerja, atau hilang dari industri ini. Tidak ada yang berani menjawab. Keputusan terbesar. Setelah menenangkan amarahnya, Raka masuk kembali ke kamar. Ia duduk di sebelah tempat tidur Avalon dan menggenggam tangannya lembut. Wajahnya yang tegas perlahan memudar, berganti ketakutan. Sayang, aku minta maaf. Aku gagal menjaga nama reputasimu. Seharusnya aku lebih waspada dari awal. Air mata jatuh dari mata Raka. Pertama kali dalam hidupnya dia menangis seperti itu. Avalon menatapnya lemah. Aku hanya tidak ingin semuanya berakhir dengan buruk.
Aku ingin profesional dalam karirku. Tapi, Raka menyentuh pipinya dengan hati-hati. Dengar aku baik-baik. Mulai besok pagi, aku akan mengadakan konferensi pers besar. Aku akan bilang bahwa Aveline menelan ludah. Sayang, jangan. Media akan. Aku tidak peduli. Raka menatapnya dengan mata penuh cinta dan luka yang sama dalamnya. Aku akan berdiri di depan semua kamera. Aku akan bilang bahwa kamu istriku. Bahwa kamu tidak pernah hamil di luar nikah. Bahwa tuduhan itu kejam, kotor, dan aku akan tuntut semuanya. Aveline meneteskan air mata. Raka menunduk, mencium tangan Aveline yang dingin. Aku akan menjadi garda terdepanmu, sayang. Untukmu, dan anak kita apapun akan ku terjang. Di luar rumah sakit, puluhan wartawan sudah berkumpul. Di Rosalina, Anya tersenyum miring sambil memandangi layar ponselnya. Bagus, itu baru permulaan, Kak Evelyn, bisiknya. Dan di kamar rumah sakit, Raka Bratajaya, dengan mata yang menyala penuh dendam, berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan temukan siapa yang melakukan ini, dan aku akan pastikan mereka menyesal seumur hidup.